Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Haider Faisal dengan NIM 240601221200005. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan hasil rencana pengujian dan hasil pengujian yang telah kami lakukan, yaitu kelompok satu. Nah, yang pertama, pada dokumen rencana pengujian, kita akan membahas terkait yang pertama bab satu pendahuluan yang mencakup ringkasan produk, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Lalu lanjut ke bab 2 yang merupakan ruang lingkup pengujian. Di situ mencakup ruang lingkup, fitur yang diuji, dan fitur yang tidak diuji. Lalu lanjut ke bab 3 strategi dan metodologi pengujian. Itu mencakup tipe pengujian, jenis pengujian, dan level pengujian yang memuat pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem. Lalu masuk ke bab 4, di mana lingkungan dan sumber daya pengujian. Di situ akan membahas tentang perangkat lunak pengujian dan perangkat keras pengujian. Lalu masuk ke bab 5, yaitu timeline pengujian, di mana kita menetapkan waktu-waktu dilaksanakannya pengujian di tanggal berapa. Lalu yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Di lampiran ini kita melampirkan tabel-tabel dari rencana pengujian, baik dari level unit, integrasi, dan pengujian sistem. Lalu kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Kita akan membahas dengan ringkasan singkat tentang produk aplikasi yang sedang kita uji. Jadi aplikasi yang kita uji adalah bernama Cafe POS, merupakan perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk lingkungan kafe. Jadi fungsinya ini dia itu mengelola akun kasir, mendata produk yang dijual, memproses transaksi penjualan, mencetak surat pembayaran, serta menyediakan laporan transaksi untuk pemilik atau admin. Nah, Cafe POS ini dijalankan dalam platform desktop berbasis web yang dapat diakses melalui browser, admin, maupun kasir. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempermudah proses transaksi, penjualan, serta untuk menjaga akurasi stok barang, serta menyediakan data transaksi yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses secara real time. Lalu kita masuk ke kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini kita ambil dari user stories. Nah, dari user stories yang ada, yaitu pada soal yang disediakan dalam studi case ini, kita mengidentifikasi total ada 22 kebutuhan fungsional. Yang mana contohnya satu adalah pada user story ini, admin dapat membuat akun kasir baru dengan username dan password. Maka kita identifikasi dari user stories tersebut menjadi suatu SRS ini. Sistem menyediakan fitur untuk memungkinkan admin untuk menambahkan akun kasir dengan username dan password. Begitu terus dari awal sampai akhir user story, kita identifikasi dan akhirnya kita menemukan total 22 SRS kebutuhan fungsional yang tidak harus saya bacakan satu persatu. Selanjutnya masuk kepada kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan non fungsional ini adalah kebutuhan yang mengenai kriteria kriteria kualitas dan batasan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem. Mungkin mencakup seperti performance, availability, recoverability, usability, supportability, security, dan scalability. Nah, kebutuhan fungsional ini biasanya dituangkan dalam software requirement specification. Nah, tapi berdasarkan dari user stories yang ada, kita tidak mengidentifikasi adanya kebutuhan non fungsional yang ada. Yang mana dari user stories yang ini kita hanya mengidentifikasi itu kebutuhan fungsional-fungsional. Sedangkan kebutuhan non fungsional seperti dari aspek ini kita tidak menemukan. Jadi kita tidak menuliskan adanya kebutuhan non fungsional dalam user stories, dan kita juga tidak mungkin mengarang bebas terkait kebutuhan non fungsional yang ada, karena kebutuhan non fungsional kita bisa pastikan dari berdasarkan user stories yang ada. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu terkait dengan ruang lingkup pengujian. Yang pertama, ruang lingkup. Nah, pengujian ini difokuskan untuk memverifikasi semua fitur fungsional yang ada yang telah diidentifikasi di awal tadi berdasarkan user stories. Mungkin juga kita akan mengecek validasi keamanan dan sistem autentikasi dan sistem pengujian performa dasar aplikasi. Pengujian ini mencakup skenario normal, edge case, dan case-case lainnya. Mungkin jadi kita akan mencakup skenario yang normalnya atau skenario yang anomali yang mungkin saja dilakukan oleh user yang salah gitu. Lalu kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu fitur yang akan kita uji. Nah, dari fitur-fitur yang ada pada SRS sebelumnya, kita akan membagi fitur yang akan kita uji berdasarkan modul-modul. Nah, di sini kita petakan menjadi 5 modul. Yang pertama, modul autentikasi yang memuat fitur autentikasi akun, lalu modul akun yang memuat fitur create akun, edit akun, dan delete akun, lalu modul produk yang memuat create product, show product, dan update stock, lalu modul order yang memuat fitur add item, show total, checkout, dan add transaksi, lalu yang terakhir adalah modul transaksi yang mencetak fitur invoice, fitur cetak invoice, fitur show transaction history.
Lalu selain fitur yang diuji, kita juga ada fitur yang tidak diuji. Nah, beberapa fitur yang tidak diuji ini adalah fitur yang ada pada aplikasi tersebut, namun tidak ada dan tidak tercantum pada user story. Makanya atas dasar tidak tercantum di user story dan tidak terlalu ditekankan oleh klien, maka kita menguji fitur tersebut. Nah, fitur yang dimaksud itu meliputi yang pertama, dalam modul produk ini ada delete product dan edit product. Nah, untuk modul transaksi kita ada remove product dan untuk modul autentikasi kita ada logout, dan fitur-fitur ini itu tidak disebutkan dalam user story, makanya kita tidak uji. Walaupun pada kenyataannya pada aplikasi tersebut ada fitur-fitur tersebut. Lalu kita masuk ke bab 3 yaitu strategi dan metodologi pengujian. Yang pertama kita masuk ke tim pengujian. Nah, dari kelompok kami terdapat 4 anggota dan terdapat 4 member yang terdiri dari 1 ketua dan 3 anggota. Nah, saya sendiri Aditya Haidar Faisal memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional aplikasi berdasarkan user story yang telah tadi saya lakukan. Dari user story kita identifikasi menjadi SRS. Lalu yang kedua adalah menyusun rencana dan melakukan pengujian pada level unit. Jadi saya menyusun tabel rencana pengujian pada tingkat unit dan nantinya akan melakukan pengujian pada tingkat unit pada laporan pengujian. Dan yang ketiga adalah saya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi fitur yang diuji dan fitur yang tidak diuji yang tadi saya lakukan di awal. Lalu jenis pengujian. Nah, jenis pengujian yang kita lakukan adalah pengujian fungsional, di mana fungsionalnya dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dan sistem bekerja dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan. Nah, fokusnya ini pada invalidasi input, proses, dan output yang dihasilkan. Nah, selanjutnya level pengujian. Nah, selain kita melakukan pengujian, kita juga melakukan ujian pada tingkat level-level tertentu. Yang pertama, itu ada pengujian unit. Yang kedua, integrasi. Dan yang ketiga adalah sistem. Nah, untuk unit ini dilakukan secara terisolasi. Jadi oleh karena itu tim penguji membuat kode untuk melakukan otomasi pengujian di mana terdiri dari beberapa file untuk dilakukan pengetesan pada fungsi yang terdapat pada tabel 1 di lampiran nanti. Di mana setiap file terdapat mock untuk mempercepat mengisolasi pengujian. Jadi untuk pengujian unit ini terutama karena ini adalah yang saya lakukan, maka saya akan bahas lebih lanjut. Karena di pengujian unit ini kita memfokuskan pengujian untuk satu unit untuk satu function tertentu, makanya kita melakukan mocking terhadap koneksi ke database. Jadi kita membuat sebuah kelas baru yang mana itu akan menjalankan pengujian terhadap satu fungsi tersebut. Nah, kenapa kita membuat mocking koneksi ke database? Karena ini merupakan pengujian unit yang mana kalau kita melakukan query ke database ini akan menyambung ke database yang mana ini masuknya ke integrasi. Makanya kita melakukan mocking pengujian unit. Jadi pengujiannya lebih terfokus kepada satu fungsi dan terisolasi. Lalu yang kedua adalah pengujian integrasi. Nah, pengujian ini melibatkan beberapa modul untuk suatu kasus uji. Nah, yang ketiga adalah pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan secara end-to-end. Pengujian ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem secara keseluruhan dapat bekerja dengan baik. Nah, pengujian sistem ini dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi secara normal saja. Lalu kita masuk ke bab 4 yang mana lingkungan dan sumber daya pengujian. Lalu kita masuk ke pertama yaitu perangkat lunak pengujian. Nah, untuk perangkat lunak yang dipakai dalam pengujian ini yaitu sistem operasinya kita menggunakan Windows 11 Pro 64-bit dan teman saya menggunakan Arch Linux 6 dan Arch. Nah, bahasa yang pemrograman yang dipakai kita sama semua yaitu PHP dengan version 8.227 dan framework yang digunakan tidak ada karena ini merupakan project vanilla yang tidak menggunakan framework apapun. Lalu database yang digunakan itu SQLite versi 3. Nah, terus yang kedua adalah web servernya kita menggunakan Apache dan browsernya yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah Google Chrome dan Microsoft Edge serta Brave. Untuk text editor yang digunakan Visual Studio dan teman saya Neofim. Dan tool tambahan yaitu kita menggunakan CSMPP untuk bundle dari Apache-nya. Terus masuk ke perangkat lunak pengujian. Perangkat lunak pengujian yang digunakan yaitu laptop saya sendiri. Kita mungkin langsung saja masuk ke bagian punya milik saya Aditya Haidar Faisal. Saya menggunakan laptop HP Victus 16 dengan prosesor AMD Ryzen 7 dan RAM 16GB dan storage 512GB. Lalu kita masuk ke bagian bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi database dan server.
Nah, untuk database sendiri kita menggunakan seperti yang disebutkan di awal, kita menggunakan SQLite. Nah, secara sistem menggunakan SQLite sebagai basis data lokal yang ringan dan praktis. Nah, dan digunakan tanpa memerlukan instalasi server database terpisah. Nah, pembuatan inisialisasi database yang dilakukan kita bisa menggunakan komen SQLite sebagai inisiasi, lalu database slash post.sqlite, yang mana kita berarti menginisialisasi file post.sqlite pada file lokal kita. Lalu kita lanjut ke database init.sql, menjalankan file init.sql untuk membuat database baru berdasarkan init yang sudah ada. Lalu yang kedua, web server. Kita menggunakan Apache via SMPP. Untuk saya sendiri menggunakan SMPP, untuk teman saya itu langsung karena dia menggunakan environment Linux. Aplikasi yang dijalankan secara lokal menggunakan Apache web server dan terintegrasi oleh SMPP. Jadi saya menggunakan SMPP untuk menjalankan web server Apache. Lalu selanjutnya tool dan library pendukung. Nah, ini yang saya tekankan terhadap pengujian unit. Nah, saya dalam pelaksanaan pengujian unit, saya menggunakan library pendukung, yaitu PHP unit sebagai framework utama untuk pengujian fungsionalitas dari setiap unit kode secara terisolasi. Nah, PHP unit ini merupakan framework yang testing untuk bahasa pemrograman PHP yang dirancang khusus untuk mendukung pendekatan test driven development. Lalu kita masuk ke bab 5, yaitu timeline pengujian. Nah, pengujian sendiri kita eh, bisa dilihat di tabel di bawah ini. Untuk penyusunan rencana pengujian kita lakukan selama 4 hari dimulai dari tanggal 17, dan untuk pelaksanaan pengujian levelnya kita lakukan selama 3 jam di tanggal 22, dan integrasi kita lakukan selama 6 jam di tanggal 22, dan pelaksanakan sistem 6 jam di tanggal 22, dan penyusunan laporan kita lakukan selama 1 hari berdasarkan berdasarkan pengujian yang telah kita lakukan. Nah, berikut merupakan lampiran-lampiran yang mana merupakan tabel yang ada pada ini, pengujian, level pengujian. Nah, pengujian level unit, kita lampirkan tabelnya di bagian lampiran. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu rencana pengujian unit. Untuk singkat unit, kita membaginya menjadi function-function yang ada pada source code. Yang pertama, untuk modul autentikasi ada function login. Nah, kita uh, menguji empat butir. Yang pertama, memastikan bahwa login memberikan respon berhasil jika username-nya ada dan password-nya tepat gitu. Yang kedua, kita mencoba untuk login dengan username yang salah dan password-nya tepat. Terus yang ketiga, kita mau login dengan username-nya tidak terdaftar tapi password-nya tepat. Lalu yang keempat, kita respon seharusnya mengembalikan respon gagal jika input username tidak terdaftar dan password terdaftar. Nah, jenis-jenisnya ini itu positif, ini negatif, dan ini negatif. Untuk langkah-langkahnya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita buat mock untuk mengganti akses ke database dengan username test use dan passwordnya test pass. Nah, lalu kita melakukan pemanggilan function ini, function. Oke, lanjut. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama kita buat mock untuk mengganti akses ke database dengan username test use dan password test pass. Nah, selanjutnya kita memanggil function login dengan parameter yang telah kita buat dari mock tadi, yaitu test user dan test pass. Lalu returnnya ditangkap dan disimpan dalam satu variabel misal reset. Nah, pastikan variabel reset itu sesuai dengan harapan, misalnya true atau object user. Nah, begitu terus untuk setiap kasus uji untuk function login. Lalu kita masuk ke function all di modul user. Nah, function all ini memastikan bahwa fungsi all mengembalikan semua akun user yang memiliki role kasir. Nah, kita tinggal langkah-langkahnya membuat akses untuk mengganti akses database dengan 3 user dummy yang mana kasir, 1, password, pass 1, dan sebagainya. Lalu panggil user all tanpa parameter karena dia mengembalikan semua user. Lalu tangkap hasil return pada variabel, misalnya result, lalu pastikan result ini berisi dengan yang diharapkan. Ini positif. Lalu kita masuk ke function get user, yaitu memastikan bahwa fungsi get user mengembalikan data user yang tepat dengan sesuai dengan ID-nya karena parameternya ID. Langkah-langkahnya kita membuat mock untuk ID 5, lalu panggil get user 5, lalu tangkap hasilnya.
Lalu kita untuk butir uji get user kita menggunakan pengujian lain di mana ini negatif. Jika usernya tidak tersedia, maka caranya kita membuat mock database yang tanpa menyertakan user dengan ID-nya 99. Jadi pastikan di mock database ini tidak ada user yang memiliki ID 99. Lalu kita panggil function get user ID ini dengan parameter ID 99. Lalu pastikan keluaran yang dihasil tidak ada ya, karena pastinya tidak ada yang user dengan ID 99. Lalu kita masuk ke function add user. Add user ini memastikan bahwa add user dapat menambahkan user. Nah, kita buat mock untuk mengambil akses database, siapkan objek user dummy, lalu kita new user, panggil fungsi add user. Nah, tangkap hasil return. Nah, pastikan hasil user sesuai diharapkan, yaitu terciptanya user baru. Nah, kemudian kita juga melakukan kasus uji untuk function add user dengan menambahkan user dengan input yang invalid atau atribut username bernilai 0. Yang selanjutnya adalah memastikan menambahkan user dengan input yang invalid atau atribut password bernilai 0. Berarti yang ini username-nya 0, yang ini password-nya 0. Yang selanjutnya adalah kita melakukan pengujian untuk function update user. Nah, ini kita melakukan pengujian dengan cara membuat mocking database untuk user-user tersebut dan kita panggil function update. Dan ini kita memastikan untuk misal variasi di mana passwordnya 0 atau username-nya 0. Lalu delete user. Delete user kita mencoba untuk menghapus user, memastikan bahwa function ini bisa menghapus user semestinya dengan parameter ID. Lalu kita misal membuat untuk mengganti akses ke database dengan user dummy misal ID 20, lalu kita panggil delete user dengan parameter 20. Nah, dengan expected si user dengan ID 20 akan terhapus. Nah, ini kita memastikan juga jika function gagal jika ID parameter yang dimasukkan itu tidak ada database. Misal katakanlah kita membuat mock dengan database yang tanpa menyertakan user ID 99, maka ketika kita memanggil delete user ID 99, maka akan error karena tidak ada user yang 99 dan kita tidak bisa menghapus user yang tidak ada. Lalu kita masuk ke modul produk. Nah, function yang pertama dalam modul produk ini adalah all, di mana memastikan bahwa function all mengembalikan semua entry produk. Nah, yang pertama kita membuat mocking database untuk produk, lalu kita jalankan fungsi all, dan output yang diharapkan adalah dia mengeluarkan ini. Lalu masuk ke function get product dengan parameter ID, memastikan bahwa function ini mengembalikan produk yang sesuai dengan ID yang dimasukkan ke parameter. Untuk langkah-langkahnya sama, kita membuat mocking database dulu, lalu panggil function group get product ID dengan ID yang diharapkan. Nah, lalu mencoba memanggil get product ID dengan ID yang tidak ada di database. Nah, langkah-langkahnya hampir sama, yaitu memastikan pada database tidak ada 99, lalu kita panggil 99 dengan ID 99. Lalu masuk ke function add product. Nah, di function ini memastikan bahwa function dapat menambahkan produk. Nah, kita bisa bikin variabel dengan isi new product dengan ID yang 0, 0 karena ID-nya itu disetting increment dari database. Kita tidak usah memasukkan ID. Lalu produk baru, nama produk baru dengan nama produk baru, terus ini price-nya dan ini stoknya. Nah, kita panggil add product dengan parameter berikut dan pastikan produk tidak tertambah dengan baik. Lalu kita mencoba menguji jika nama produknya 0, atau mungkin kita menguji jika price-nya 0, atau kita bisa menguji dengan stoknya 0. Selanjutnya kita menguji untuk price-nya itu di bawah 0, yang mana negatif, itu kan harusnya nggak boleh ya. Terus menguji jika stoknya di bawah 0, itu negatif. Nah, untuk pengujian terkait produk ini kita lakukan dengan cara yang hampir relatif sama, yaitu membuat mock database, lalu kita memanggil function tersebut dan mengambil dan dimasukkan dengan parameter-parameter sesuai dengan kasus uji yang ada. Misal kita akan menguji apakah price-nya bisa negatif, kita mungkin masukkan di parameter price itu kita masukkan negatif. Nah, jika berhasil, berarti ada yang salah dengan function tersebut. Lalu selanjutnya adalah masuk ke modul transaksi get all. Nah, function get all ini memastikan bahwa fungsi mengembalikan semua riwayat transaksi.
Nah, kita mungkin bisa bikin mock database dulu terkait transaksi yang ada, lalu kita panggil get all. Lalu output yang diharapkan adalah semua data transaksi yang ada. Lalu all dengan user ID, yang mana harusnya mengembalikan semua transaksi yang di close oleh ID user. ID user di sini adalah kasir tertentu. Yang selanjutnya adalah modul order add item, dan memastikan bahwa function ini dapat mengembalikan produk ke transaksi yang dilakukan oleh user dengan ID sesuai user input user ID. Nah, ini masih selanjutnya kita juga ada butuh uji untuk mengembalikan bentuk transaksi yang dilakukan oleh user yang tidak terdaftar ID-nya. Nah, misal kita coba dengan parameter ID yang ngawur, apakah bisa gitu, kita uji juga untuk kasus itu. Nah, ini jenis inputnya negatif. Jadi untuk setiap unit test ini kita menguji yang positif, yang normal-normal, dan yang negatif, yang anomali. Lalu untuk function delete order, untuk memastikan bahwa fungsi delete order ini sesuai akan menghapus transaksi dengan sesuai dengan input ID di parameter. Nah, ini memastikan bahwa fungsi mengembalikan respon gagal jika input ID tidak terdaftar. Itu saja untuk pengujian unit. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tabel rencana pengujian integrasi. Nah, tabel rencana pengujian integrasi ini dipisahkan per modul, yang mana modul autentikasi dan modul user dan modul autentikasi, modul produksi dan modul order, dan modul order dan modul produk. Yang terakhir adalah modul order dan modul riwayat transaksi. Nah, kita masuk ke modul yang pertama, yaitu modul autentikasi dan modul user. Eh, Kasus ujinya, kita tuh memastikan admin dapat membuat akun kasus baru dan akun tersebut dapat login ke sistem. Pastikan bahwa halaman beranda benar-benar halaman beranda admin. Nah, langkah pengujiannya kita login sebagai admin, membuat akun user yaitu akun kasir dan logout, lalu login sebagai kasir. Nah, kalau berhasil berarti lolos. Dan berikut merupakan kode SRS yang terkait dengan rencana pengujian integrasi ini. Yang kedua adalah modul user dan modul autentikasi. Ya. Kasus ujinya adalah memastikan bahwa ketika admin sudah menghapus akun kasir, maka kasir tersebut tidak dapat login ke sistem. Nah, skenario-nya, langkah pengujiannya yaitu kita login sebagai admin, buka halaman data kasir, lalu hapus kasir 2, lalu kita logout, lalu kita coba lagi login sebagai kasir 2, apakah masih bisa. Nah, ini merupakan SRS yang terkait dengan integrasi tersebut. Yang ketiga adalah modul produk dengan modul order. Eh, Kasus ujinya itu memastikan bahwa ketika admin menambahkan produk baru, maka kasir dapat menambahkan produk tersebut dalam order. Langkahnya itu login sebagai kasir, kita buka halaman produk, isi field nama produk 2, isi field dengan harga, isi field stok produk. Oh maaf, ini mungkin login sebagai admin ya. Lalu mengisi produk-produk, lalu kita logout. Lalu kita logout sebagai kasir, login sebagai kasir, lalu kita menambahkan produk yang tadi telah diinputkan ke order baru, apakah bisa. Nah, ini merupakan SRS yang terkait dengan pengujian ini. Lalu modul order dan modul produk. Kasus ini adalah memastikan bahwa ketika kasir melakukan check out order, maka stok produk itu berkurang. Nah, langkahnya login sebagai kasir, buka halaman transaksi baru, tambahkan produk 2 ke keranjang, lalu check out, logout. Lalu logout sebagai admin, cek stok produk yang tadi telah dikurangi apakah berkurang. Ini SRS yang terkait. Yang terakhir adalah modul order dan modul riwayat transaksi. Memastikan bahwa ketika kasir checkout order, maka akan tercatat entry riwayat transaksi baru. Nah, langkahnya adalah login sebagai kasir, buka halaman transaksi baru, tambahkan produk, lalu checkout order, logout. Lalu login sebagai admin, akses riwayat transaksi. Sebenarnya ada langkah lain, mungkin bisa lihat transaksi langsung dari itu, tapi kita memilih untuk lihat transaksi dari sisi admin. Lalu yang terakhir adalah pengujian tingkat sistem. Berikut merupakan tabel rencana pengujian tingkat sistem. Nah, kasus ujinya kita simulasi lengkap pembuatan transaksi baru oleh kasir. Nah, skenario-nya, kasir login ke dashboard, lalu kemudian menambah produk, lalu melakukan checkout dan cetak laporan. Pastikan bahwa setelah checkout, stok produk berkurang dan transaksi ditampilkan dalam halaman transaksi. Nah, berikut merupakan SRS yang terkait dalam skenario tersebut. Dan langkah pengujinya, kita login sebagai kasir, buka halaman manajemen produk, isi field dengan nama produk dengan produk 1, isi field harga produk, isi field stok dengan 5, lalu tekan tombol simpan. Lalu kita melakukan simulasi lengkap manajemen akun kasir oleh admin.
Dengan skenario admin login ke dashboard admin kemudian membuat akun kasir baru. Ini rasa yang terkait. Langkahnya adalah login admin, buka data kasir, lalu masukkan field kasir baru, isi password, lalu tekan simpan. Selanjutnya adalah skenario admin login ke dashboard admin kemudian menyunting akun kasir yaitu mengubah username dan password. Langkahnya kita masuk ke login sebagai admin, lalu kita ubah data kasir tertentu, lalu kita simpan. Lalu skenario admin login ke dashboard admin kemudian menghapus akun kasir. Nah, ini lalu login admin sebagai admin, buka halaman data kasir, cari akun kasir terbaru pada daftar akun, lalu tekan tombol hapus. Lalu kita masuk ke kasus uji simulasi lengkap manajemen produk oleh admin. Yang dengan skenario admin login ke dashboard admin untuk kemudian menambahkan produk baru. Jadi langkahnya adalah login sebagai admin, buka halaman produk, manajemen produk, isi field nama produk, isi field harga produk dan stok, kemudian simpan. Yang terakhir adalah simulasi lengkap manajemen transaksi oleh admin. Admin login ke dashboard admin, kemudian membuka halaman daftar transaksi dengan langkah-langkah login sebagai admin dan dalam membuka halaman daftar transaksi. Nah, begitulah dokumen rencana pengujian dari kelompok kami. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan hasil uji pada dokumen laporan. Nah, dokumen laporan tersendiri terdiri dari yang pertama pendahuluan, ringkasan pengujian yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah hasil pengujian, baik itu dari tingkat unit, tingkat integrasi, dan tingkat sistem. Yang terakhir adalah penutup yang memuat rekomendasi dan lesson learned atau apa yang bisa kita pelajari dari pengujian ini. Nah, lampiran-lampirannya ada pada halaman terakhir yang berisi tentang tabel hasil pengujian dari masing-masing tingkat, yaitu unit, integrasi, dan sistem. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Nah, ringkasan pengujian aplikasi ini dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun pada dokumen sebelumnya. Nah, dokumen ini berisi ringkasan produk, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan opsional yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, pengujian dilakukan pada tanggal 22 Juni dengan tim penguji terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, Alditsar Gibran sebagai ketua untuk melakukan pengujian unit, Adi Idris Faisal atau saya sendiri untuk melakukan pengujian unit, Ahmad Ivan Yugawa untuk melakukan pengujian sistem, dan Ananda Putra Bayu untuk melakukan pengujian sistem integrasi. Maaf. Pengujian yang dilakukan merupakan pengujian fungsional yang dilakukan 3 tahap, yaitu level unit testing, integration testing, dan sistem testing. Nah, pengujian unit memastikan bahwa setiap fungsi atau unit bekerja dengan baik. Nah, pengujian integrasi itu memastikan bahwa interaksi dua atau lebih fungsi dapat bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan fungsionalitasnya. Dan yang terakhir, pengujian sistem memastikan bahwa seluruh fungsi aplikasi berjalan dengan baik sesuai dengan daftar kebutuhan fungsional. Nah, berikut merupakan hasil pengujian. Yang pertama, untuk pengujian unit sendiri, pada tingkat unit dilakukan dengan menggunakan library PHP unit untuk mengotomatisasi setiap kasus uji. Nah, tiap unit test menerapkan mocking untuk mengisolasi setiap unit. Nah, jadi setiap hasil bug ataupun error yang ditemukan dapat dilihat pada lampiran satu yang akan saya jelaskan nanti di bawah. Salah satu contoh unit test yang dapat dilakukan dapat dilihat pada gambar satu. Nah, jadi di sini kita membuat kelas baru yaitu tes misal pada model autentikasi maka kita akan membuat kelas baru yaitu out test. Yang mana ini kodenya dan ini merupakan contoh pemanggilan data kelasnya dan hasil dari pengujiannya. Lalu yang kedua adalah pengujian integrasi. Pengujian integrasi antar modul dilakukan dengan menggabungkan beberapa unit. Dan yang ketiga adalah pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan secara melakukan skenario berdasarkan kebutuhan fungsionalnya secara end to end. Nah, kita mungkin langsung masuk ke bagian lampiran-lampiran di mana setiap hasil pengujian dilampirkan. Nah, kita berfokus pada pengujian unit terlebih dahulu. Nah, kita lakukan pengujiannya berdasarkan ID kasus yang ada pada rencana di awal tadi yang saya jelaskan. Yang pertama, pada login memastikan bahwa fungsi login mengembalikan respon berhasil dengan input username yang tepat dan password yang tepat. Nah, langkah pengujiannya kita membuat mock untuk mengganti akun database dengan username test use dan password test pass. Lalu memanggil login, function login dan tangkap. Pokoknya ini sesuai dengan rencana yang ada pada dokumen rencana awal. Nah, kita mungkin akan membahas input dan output yang inputnya, output yang diharapkan dan output yang didapatkan dan kesimpulannya. Oke, untuk yang pertama
Inputnya kita username dan username test use dan password test pass. Nah, output yang diharapkan ini tuh berhasil login dengan melakukan autentikasi dan memulai session untuk user. Nah, setelah output yang diharapkan, nah output yang dihasilkan itu berhasil melakukan autentikasi dan memulai session untuk user. Yang mana berarti menandakan bahwa untuk tes ini dia lolos. Selanjutnya adalah pengujian dengan cara username-nya tidak ada. Kita coba dengan not exist user dan passwordnya any password. Harusnya output yang diharapkan, autentikasi ditolak dengan mengembalikan pesan username dari driver. Nah, output yang didapatkan itu gagal. Gagal melakukan autentikasi dengan mengembalikan pesan username tidak terdaftar. Berarti sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang artinya untuk kasus uji yang ini lolos. Nah, selanjutnya kita melakukan autentikasi dengan username-nya test user dan passwordnya wrong pass, yang artinya passwordnya salah. Nah, yang diharapkan autentikasi tentunya ditolak dengan mengembalikan pesan bahwa password itu salah. Nah, outputnya ternyata benar. Autentikasi ditolak dengan mengembalikan password salah. Dan kesimpulannya berarti lolos. Selanjutnya, kita mencoba untuk pengujian dengan test user dan test pass. Harusnya autentikasinya ditolak dengan mengembalikan user tidak terdaftar. Nah, yang mana hasil yang didapat itu autentikasi ditolak dengan mengembalikan user yang tidak terdaftar, berarti lolos. Nah, selanjutnya kita masuk ke function all di modul user, di mana kita tidak ada input apapun karena function ini tidak memiliki parameter, dan output yang diharapkan adalah user sistem mengembalikan data-data kasir yang ada, karena all ini mengembalikan akun yang berrole kasir, yang mana untuk mock database kita sempat membuat admin di sini, yang kita akan mengecek apakah admin ini ikut terpanggil dalam function all, dan ternyata output yang dia dapatkan itu sesuai dengan output yang diharapkan, di mana yang terpanggil hanya user-user yang memiliki role kasir, berarti lolos. Selanjutnya, kita akan menguji apakah memastikan get user ID mengembalikan data user yang tepat sesuai ID parameter yang dimasukkan. Nah, inputannya adalah ID user 5 dan output yang diharapkan adalah data-data dengan data-data user milik user yang memiliki ID 5, dan output yang didapatkan betul. Dia mengembalikan data user yang memiliki ID 5, berarti lolos. Selanjutnya kita ngetes apakah dengan kita mencari user yang tidak ada dengan memasukkan ID user 99, dan output yang diharapkan adalah tidak mengembalikan apapun karena tidak adanya user dengan ID 99, dan output yang didapatkan adalah tidak mengembalikan apapun karena tidak ada user dengan ID 99, berarti loss. Lalu selanjutnya adalah kita mengecek function add user, di mana inputannya adalah username dengan kasir baru, passwordnya pas baru. Expected-nya itu berhasil dengan mengembalikan kasir baru, dan output yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu berhasil menambahkan kasir baru, yang mana berarti untuk butir uji ini dikesimpulan sebagai lolos. Lalu selanjutnya kita mencoba untuk melakukan pengujian di mana username yang dimasukkan ke dalam parameter itu bernilai 0 dan passwordnya pas 123. Output yang diharapkan tentu saja gagal karena kita seharusnya tidak bisa menambahkan kasir dengan username 0 pada field username. Dan ternyata hasil yang didapatkan dari pengujian tersebut berhasil menambahkan kasir baru dengan padahal username-nya 0. Seharusnya tidak bisa ditambahkan, tapi output yang ditambahkan malah berhasil, yang artinya untuk pengujian ini dia tidak lolos. Dapat disimpulkan untuk pengujian pada butir ini dia tidak lolos. Untuk selanjutnya kita coba untuk menambahkan user dengan username kasir, username asal aja, terus passwordnya kita coba 0 atau kosong. Output yang diharapkan tentu saja ini harusnya gagal karena menambahkan kasir tanpa adanya password yang diinputkan. Tapi output yang didapatkan justru malah berhasil, yang mana berhasil menambahkan kasir baru padahal passwordnya itu 0, yang dapat disimpulkan bahwa untuk pengujian pada butir ini itu tidak lolos. Selanjutnya kita melakukan pengujian untuk function update user. Inputan yang dimasukkan ID 10, yang artinya kita akan mengupdate user ID dengan ID 10 dengan username-nya kita ganti menjadi
kasir baru dan password baru. Dan expected-nya berhasil mengupdate data dengan data yang diinputkan, dan ternyata output yang didapatkan itu sama, yaitu berhasil mengupdate. Berarti untuk Kuder ini lolos. Lalu selanjutnya kita mencoba untuk memanggil function update dengan ID user yang tidak terdaftar pada mocking database, yang mana kita coba menggunakan memasukkan parameter ID di sini 99, yang harusnya itu gagal mengupdate user karena ID dengan user 99 itu tidak ada. Dan output yang didapatkan itu benar, itu gagal mengupdate user karena user ID-nya tidak terdaftar. Berarti untuk kasus ini dia lolos. Selanjutnya kita masuk ke function delete user. Di mana delete user ini kita ada parameter ID. Berarti kita akan menghapus user dengan ID yang dimasukkan ke parameter. Untuk inputnya sendiri kita masukkan ID 20, yang artinya kita akan menghapus user dengan ID 20. Output yang diharapkan berarti sistem harusnya berhasil menghapus user dengan ID 20 dan outputnya berhasil, berarti lolos. Selanjutnya kita coba untuk menghapus user dengan ID 99 yang mana tidak ada dalam database tadi. Expected-nya gagal menghapus user karena tidak ada user yang ditemukan untuk ID 99 dan output yang didapatkan gagal. Berarti ini lolos. Selanjutnya kita akan menguji function all pada kasus uji dengan kode PRDK 0U1 ya, bagian produk, model produk. Nah, karena tidak ada parameter yang diinputkan, berarti untuk inputnya kita strip saja, terus output yang diharapkan function all ini mengembalikan semua nama produk baik dengan atributnya, yaitu produk, harganya, dan stoknya. Dan output yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu nama produk, harga, dan stoknya. Berarti lolos. Selanjutnya kita menguji function getProduct dengan parameter ID, di mana kita mencoba memasukkan ID 2 yang expected-nya kita harusnya memanggil produk dengan ID 2, dan yang didapatkan adalah data produk dengan ID 2, berarti lolos. Selanjutnya kita mencoba untuk memanggil getProduct dengan ID yang tidak ada. Kita masukkan ID 99 yang mana tidak ada, berarti harusnya tidak mengembalikan apapun karena tidak ada produk dengan ID 99, dan output yang didapatkan itu tidak mengembalikan apapun karena memang tidak ada produk dengan ID 999, berarti lolos. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap function addProduct. Nah, inputannya adalah ID 0 karena dia merupakan increment dari database, kita tidak bisa memasukkan ID secara manual. Lalu name produk baru, lalu price-nya 3000 dan stoknya 15. Expected-nya berhasil dan output yang didapat berhasil. Lalu kita mencoba melakukan variasi pengujian terhadap function ini, di mana kita mencoba untuk memasukkan namanya 0, selanjutnya adalah produknya 0, nama produknya 0, terus yang selanjutnya adalah harganya 0, dan yang ketiga adalah stoknya 0. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian juga untuk menguji jika kita menginputkan harganya itu di bawah 0 atau negatif, dan stoknya di bawah 0 atau negatif. Dan untuk pengujian yang negatif tersebut, diharapkan semuanya gagal ya, karena tidak mungkin kita menginput barang dengan nama atau harga atau stok yang kosong, 0. Bukan 0 tapi 0 ya. Dan tidak mungkin juga kita menambahkan barang yang mana harganya itu negatif dan stoknya negatif. Nah, namun output yang didapatkan dari beberapa butir uji yang anomali tersebut justru malah berhasil ditambahkan, baik itu namanya 0, price-nya 0, stoknya 0, atau price-nya negatif, stoknya negatif itu malah berhasil ditambahkan, yang mana berarti butir-butir yang saya sebutkan sebelumnya itu tidak lolos pengujian. Lalu kita langsung masuk saja ke modul transaksi. Kita akan mencoba menguji function getAll pada modul transaksi, di mana inputannya tidak ada karena tidak ada parameter, dan expected outputnya kita akan mendapatkan data lengkap transaksi, yaitu order ID, product, quantity, dan price at time. Dan output yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan, berarti lolos. Lalu kita mencoba transaksi dengan parameter user ID, yang mana berarti mengembalikan data transaksi mana yang di close oleh kasir tertentu. Kita mencoba memasukkan user ID 1, harusnya mengembalikan data transaksi yang di close oleh user ID 1. Dan kita mencoba untuk masukkan user ID 999 yang harusnya gagal mengembalikan data transaksi karena tidak ada kasir yang ber-ID 999. Dan expected-nya
dan output yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu berarti lolos. Lalu kita mencoba function add item dengan parameter product dan user ID. Dan expected-nya berhasil menambahkan item dengan produk ID 3 dalam keranjang transaksi yang memiliki order ID 1. Dan yang didapatkan itu berhasil, berarti lolos. Lalu selanjutnya kita menguji delete. Pada function delete kita ada parameter ID. Kita akan menghapus transaksi tertentu dengan parameter ID. Output yang diharapkan adalah berhasil menghapus order dengan order ID yang bernilai 1, dan output yang didapatkan itu berhasil menghapus, berarti lolos. Selanjutnya kita mencoba menghapus dengan order ID-nya 99 yang mana tidak ada dalam database, berarti seharusnya gagal, dan yang hasil yang didapatkan gagal, berarti lolos. Nah, berikut merupakan lampiran hasil dari unitas yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini dipisahkan pada beberapa modul tertentu, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini kita bahas untuk yang pertama, yaitu kasus ujinya kita memastikan admin dapat membuat akun kasir baru dan akun tersebut dapat login ke Access System dan memastikan bahwa halaman beranda benar-benar halaman admin. Kita fokus saja kepada input, output yang diharapkan, dan output yang didapatkan, dan kesimpulannya. Yang pertama, untuk inputnya tentu saja kita login sebagai admin dulu, terus kita membuat akun, lalu kita mencoba login dengan menginputkan username password yang telah dibuat oleh admin sebelumnya. Output yang diharapkan terdapat akun kasir baru dan kasir dapat login, dan output yang didapatkan memang terdapat kasir baru dan kasir tersebut dapat login, berarti lolos. Lalu untuk uji kasus yang kedua adalah memastikan bahwa ketika admin sudah menghapus kasir, maka kasir tidak dapat login. Lalu inputannya berarti kita login sebagai admin, lalu hapus, lalu coba login sebagai admin sebagai kasir yang sudah dihapus. Nah, output yang diharapkan, login akan ditolak karena kasir tersebut sudah dihapus. Nah, output yang didapatkan benar, login ditolak karena data kasir yang sebelumnya dihapus admin sudah terhapus, maka tidak dapat login kembali. Berarti kesimpulannya lolos. Lalu masuk ke kasus uji, memastikan bahwa ketika admin menambahkan produk, maka kasir dapat menambahkan produk tersebut. Nah, output yang diharapkan produk dapat ditambahkan ke order baru. Nah, output yang didapatkan berarti produk dapat ditambahkan ke order baru, berarti lolos. Nah, selanjutnya kita memastikan bahwa ketika kasir melakukan check out, maka stok produk berkurang. Nah, output yang diharapkan stok produk berkurang setelah check out, dan output yang didapatkan stok produk memang berkurang setelah check out, berarti lolos. Lalu untuk yang terakhir, memastikan bahwa ketika kasir check out order, maka akan tercatat di entry riwayat transaksi baru. Lalu output yang diharapkan terdapat entry baru pada riwayat transaksi, dan output yang didapatkan terdapat entry baru pada riwayat transaksi, yang artinya lolos. Lalu untuk tingkat pengujian terakhir yaitu pengujian sistem. Di sini kita akan menguji 6 kasus uji dengan beberapa langkah dan output yang didapatkan. Kita akan mulai dengan kasus uji yang pertama, yaitu kasir login ke dashboard kasir, kemudian menambahkan produk, lalu melakukan checkout dan cetak laporan. Pastikan bahwa setelah checkout stok produk berkurang dan transaksi ditampilkan dalam halaman transaksi. Nah, output yang diharapkan itu terdapat entry produk baru dengan nama produk bernilai produk 1, harga dengan bernilai produk bernilai 5.000, dan stok bernilai 5. Nah, output yang didapatkan sesuai dengan output yang diharapkan, yaitu terdapat produk 1, produk berharga 5, dan bernilai stoknya bernilai 5, berarti lolos. Lalu yang kedua adalah admin login sebagai dashboard admin, kemudian membuat akun kasir baru. Output yang diharapkan terdapat entry akun kasir baru yang didapatkan dengan username kasir 2 dan password 123456. Nah, yang terdapat entry kasir baru ditambahkan dan passwordnya sama 123456, berarti lolos. Yang ketiga adalah admin login ke dashboard admin, kemudian menyunting akun kasir, yaitu mengubah username dan password. Data yang diharapkan terdapat notifikasi yang menyatakan
bahwa penyuntikan akun berhasil dan yang output yang didapatkan itu terdapat notifikasi yang menyatakan bahwa akun berhasil diperbarui, berarti lolos. Lalu untuk keempat, admin login ke dashboard admin kemudian menghapus akun kasir. Output yang diharapkan ada notifikasi apakah yakin menghapus akun kasir dan ketika memilih ya maka akun kasir akan terhapus. Dan output yang diharapkan itu sama dengan yang output yang didapatkan sesuai dengan output yang diharapkan yang mana ada notifikasi dan ketika klik ya akan tanda kasir akan terhapus yang mana berarti lolos. Lalu untuk yang kelima, admin login ke dashboard admin untuk kemudian untuk menambahkan produk baru. Output yang diharapkan terdapat entry produk baru dengan nama produk 2 dan harga 7.000 dan stok 6. Dan output yang didapatkan itu sama seperti yang diharapkan ya, berarti lolos. Dan untuk yang pengujian terakhir, admin login ke dashboard admin, kemudian membuka halaman daftar transaksi. Output yang diharapkan terdapat transaksi termasuk tanggal transaksi, kasir yang bertanggung jawab, dan produk yang dibeli. Nah, output yang didapatkan terdapat daftar transaksi termasuk tanggal transaksi, kasir yang bertanggung jawab, dan produk yang dibeli. Yang artinya berarti untuk kasus uji ini lolos. Mungkin sekian dari presentasi saya terkait dengan rencana pengujian dan laporan pengujian terkait hasil yang didapatkan. Ada kurang maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.